Jadi istilahnya mindfulness ini membawa perubahan ya pada Hmm. relasi kita terhadap satu persoalan hidup. Gitu. Jadi dia mentransformasi pengalaman kita. Karena kita bisa melihat dengan lebih jernih, asal usulnya kita bisa kemudian akhirnya memilih untuk membuat respon yang tepat. Gitu. Nah, respon yang tepat ini akhirnya bisa membantu kita untuk mengurangi penderitaan. Gitu ya. Kita tidak lagi mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita blunder, gitu ya. Sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang membuat hidup kita apa? Bertumbuh, gitu ya. Hmm. Membuat kita Ya. juga lebih bisa ramah terhadap diri kita dan orang lain. Apa iya mindfulness bisa membantu menghadapi masalah? Nah, kalau dari perjalanan hidup seorang Hendrik Tanu, jawabannya apa kira-kira? Ah, oke, jadi mungkin boleh aku cerita tentang mengapa aku memilih di dunia mindfulness gitu ya. Sebenarnya sih saya ini profesinya arsitek gitu. Oke. Jadi lulusan jurusan arsitek gitu. Nah, kemudian saya juga suka spiritual memang, dan saya tahu meditasi itu di tahun 2014 gitu ya. Hmm. Oke. Saya sempat ikut retret tapi males mempraktekkan sehari-hari gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2017 gitu ya, saya terkena depresi. Ada gejala kecemasan, panic attack, sehingga saya kemudian bertanya gitu, wah, apakah ini yang dibilang panic attack ya? Apakah ini yang dibilang Hmm. depresi ya? Karena suasana pikirannya benar-benar menakutkan saat itu. Kemudian saya mulai bertanya ke beberapa orang dan akhirnya saya mulai rutin lagi tuh mempraktekkan mindfulness. Saya sampai ke luar negeri untuk belajar gitu ya. Dan akhirnya dengan mindfulness yang saya praktekkan rutin, akhirnya saya bisa recover dalam kurun waktu kira-kira 2 tahun gitu ya. Hmm. Jadi setelah itu saya benar-benar ngerasain manfaat dari mindfulness, khususnya mindfulness dalam pendekatan modern atau yang kita tahu yang saya sekarang ngajar itu MBSR. Hmm. Nah, karena saya berpikir, wah ini bagus banget ya kalau misalnya saya aja bisa sembuh gitu ya, saya bisa recover, kenapa saya nggak turut membagikan ini pada kawan-kawan yang saya tahu misalnya yang sedang menderita gitu ya. Dan saya tahu ternyata bukan saya yang cuma punya masalah gitu ya. Pada saat saya mengikuti kelas MBSR pada saat itu, ternyata semuanya juga punya masalah yang sama gitu ya. Ada yang insomnia, nggak bisa tidur, ada yang kepikiran, ada yang mudah sekali emosinya bergejolak gitu ya. Ternyata saya nggak sendirian. Gitu. Nah, saya kira ketika saya bisa membuka ruang yang lebih untuk kita bisa belajar mindfulness bareng, ya saya harap kawan-kawan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengalami kehidupannya dengan bahagia kembali. Begitu. Ada sebuah quote ya yang ngomongnya pain is inevitable but suffering is optional. Jadi rasa sakit tidak bisa dihindari, tapi penderitaan itu pilihan. Kalau Hendrik mengartikan quote ini gimana, Hendrik? Oke. Ya saya kira itu quote yang bagus ya dan juga sangat bermanfaat kalau misalnya kita terbiasa untuk menolak yang sakit. Dan yang perlu kita ingat sebenarnya, quote tersebut itu bukan semacam kayak sesuatu yang mutlak harus kita miliki di saat ini, di kondisi saat ini. Misalnya nih, kita sekarang lagi sakit ya, atau mungkin Mm-mm. dari beberapa dari kita kena COVID, atau mungkin kita punya penyakit kronis. Tentunya kita tidak nyaman dengan itu, gitu ya. Kita merasa bahwa sakit ini kalau bisa ya sembuh gitu ya, itu sangat Mm-mm. normal. Gitu ya. Jadi pada tahapan kita sekarang ini kebanyakan kurang lebih rasa sakit itu menimbulkan penderitaan, gitu ya. Oke. Karena ada ketidaknyamanan itu. Nah, quote ini sebenarnya bisa dipahami secara bertahap, gitu ya. Sebenarnya yang dimaksud secara permulaan dari quote itu apa sih, gitu ya. Maksudnya adalah ketika kita sudah mengalami ketidaknyamanan itu, kita merasa menderita. Mm.
Nah, ketika ditambah lagi dengan pikiran-pikiran yang berkelana, misalkan, wah jangan-jangan aku nanti mati, gitu ya. Wah kenapa hidupku sekarang kok tidak berguna ya, cuma tergeletak, misalnya seperti itu. Oh ya ya, tahu gitu saya kemarin nggak jalan-jalan sama teman-teman. Akhirnya saya bisa sakit gini, ini akhirnya kerjaan semua nggak beres. Nah, ini akhirnya kita mulai tidak menyukai rasa sakit. Yang kemudian membuat penderitaannya jadi bertambah dan berulang. Gitu ya. Nah inilah yang dimaksud dengan quote itu sehingga kita tidak terus-menerus terjerembab dalam penderitaan. Oke. Namun di hal yang sama gitu ya, perlu kita akui bahwa memang kita mengalami satu momen penderitaan. Dan itu perlu gitu. Karena kita akhirnya belajar, oh ternyata saya sedang mengalami penderitaan. Itu menjadi satu satu insight juga ya, supaya kita bisa kenal kondisi kita saat ini. Daripada kita harus memaksakan bahwa kita nggak boleh menderita gitu misalnya. Itu sangat susah karena secara alami kita itu memang biasanya punya respon menolak rasa sakit gitu. Jadi kita mulai bersahabat dengan kecenderungan kita sendiri yang mungkin sudah terbangun lama seperti itu. Oke, berarti dari rasa sakit yang kita hadapi itu muncul ketidaknyamanan, kemudian muncul penderitaan. Tapi Ya, yang dimaksud dengan bahwa suffering is optional di sini adalah penderitaan yang berulang dan bertambah dan berulang karena pikiran-pikiran kita sendiri gitu ya, Hendrik ya. benar kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, gitu ya teman-teman. Berarti pikiran kita itu ternyata sangat pengaruh untuk menambah penderitaan kita sendiri. Karena mengulang, berputar di situ-situ aja ya, kira-kira gitu ya. Kita tidak sedang belajar jadi masokistik dalam mindfulness. Kita bukan menikmati rasa sakit, kita hanya mengamati rasa sakit. Sakit memang tidak nikmat, dan ini tidak apa-apa. Kemudian di captionnya, Hendrik bilang, kalau kita tidak maksa menikmati, mungkin rasa sakit menjadi gerbang buat wawasan baru muncul tentang apa yang kita persepsikan sebagai sakit. Boleh jelasin, Hendrik, buat teman-teman? Nah, jadi saya sebenarnya ambil quote itu karena saya itu dulu kan sering yoga gitu ya. Nah, sejak tahun 2015 saya belajar yoga. Dan banyak di berbagai macam kelas gitu ya, saya menemukan term bahwa kita diminta untuk menikmati rasa sakit gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin kita tahu lah maksudnya kita berdamai gitu ya dengan rasa sakit. Namun di saat yang sama terkadang gitu ya, kita berpikir bahwa memang kita benar-benar harus menikmati hal ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menikmati rasa sakit, itu kayaknya, oh berarti saya kurang mindful gitu ya. Saya kurang berdamai karena saya belum menikmati gitu ya. Nah, dari kacamata mindfulness sebenarnya, tidak nikmat juga tidak apa-apa gitu ya. Karena memang ini semua pengalaman yang valid gitu ya, baik nikmat, tidak nikmat gitu. Nah, mindfulness di sini kita hanya diminta mengamati, apalagi kalau kita balik ke pengertian mindfulness ya Mbak Vita ya. Mindfulness itu adalah kesadaran yang bangkit ketika kita memberikan perhatian di sini tanpa menghakimi. Gitu ya. Jadi ketika kita tidak menghakimi, maka kita melihat rasa sakit itu dengan keingintahuan, sehingga kita menjadi melihat ya bahwa rasa sakit itu adalah sebuah gerbang untuk kita bisa mengalami hal baru. Misalnya apa? Kalau kita mengamati rasa sakit, itu sebenarnya tidak sesakit mungkin yang kita bayangkan. Kalau kita mengamati rasa sakit, mungkin teman-teman kalau mau rasa pengen tahu gitu ya, bisa dia mati gitu ya. Tapi mungkin jangan rasa sakit yang terlalu besar dulu. Mungkin kalau rasa sakit kena beset sedikit misalnya, kita mati. Maka rasa sakit itu sebenarnya seperti sensasi yang muncul, timbul, dan hilang. Gitu ya. Jadi ini yang saya maksud sebagai wawasan baru. Jadi kebiasaannya adalah kita bilang bahwa oh sensasi yang nyut ini berarti sakit. Gitu ya. Dan
Kemudian pikiran mulai merangkai cerita, sakit berarti menderita dan jelek, gitu ya. Akhirnya kita mulai bertarung dengan rasa sakit ini. Nah, kemudian ketika kita mulai bertarung, muncul ide untuk menikmatinya. Gitu kan, kita berusaha menikmatinya. Padahal di saat yang sama kita benar-benar kerasa nggak nyaman, Mas ya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya konflik diri. Ya, saya maunya menikmati, tapi kok pada kenyataannya saya kok ya nggak enak memang, gitu ya. Nah, itu dia yang menurut saya kita diajak untuk sekedar mengamati saja, gitu ya, mengamati bagaimana sifatnya, durasinya, gitu, sehingga kita bisa melihat yang kita labeli sebagai rasa sakit itu sebenarnya apa toh, gitu. Oke. Begitu teman-teman, jadi kalau sekarang lagi ada yang pusing, migrain, mungkin dicoba kita latih diamati rasa sakitnya. Kalau belum bisa berdamai dengan rasa sakit itu, kalau belum bisa menikmati rasa sakit itu juga nggak apa-apa gitu ya, Hendrik ya. Kita amatin aja. Ya, dan kalau misalnya terlampau sakit banget gitu ya, kita juga nggak perlu maksa. Kita bisa mengamati sensasi yang lebih netral. Yang setidaknya kita masih bisa dalam kondisi saat ini ya, kita masih oke gitu. Nah, kalau misalnya Oke. kita udah terbiasa, baru nanti kalau di sensasi yang lebih intens kita bolehlah untuk mengamatinya. Gitu. Kalau rasa sakitnya terlalu sakit, terus kita berusaha mengamati, efeknya apa, Hendrik? Kenapa kamu bilang jangan dipaksakan? Ya biasanya kita akan cenderung untuk hanyut gitu ya di Oh, reaksi kita. Biasanya kita cenderung kalau kita benar-benar ketemu sesuatu yang nggak enak kan kita akan biasanya marah atau jengkel gitu ya. Nah ini yang perlu kita kenali. Nggak apa-apa nanti pada saatnya kita bisa menghadapi itu. Tapi kalau misalnya belum siap, ya jangan dipaksakan. oke. Gitu. Berarti maksudnya Hendrik adalah rasa sakitnya terlalu sakit untuk kita bisa mengamati gitu ya. Jadi itu Ya, mungkin dulu kita cari sakit yang lumayan tidak terlalu sakit supaya kita bisa belajar mengamati gitu dulu ya sampai kita siap. iya. Sama ketika kita di gym, nggak mungkin kita ambil beban langsung 100 kilo kan. Kita Ya. pilih yang P-nya dikit-dikit dulu gitu kan. Baru nanti benar-benar yang bebannya berat. Oke, jadi bisa dianalogikan rasa sakit yang kita amati ini seperti dumbbell gitu ya, nggak bisa tiba-tiba kita ngangkat 20 kilo gitu ya, Yes. jadi binaragawan. Pasti kita mulai dari 1 kilo dulu, lalu 2 kilo ya, dilatih. Tadi Hendrik juga udah sempet mention tentang mindfulness sendiri, bahwa mindfulness itu kesadaran yang bangkit pada saat kita memberi perhatian di sini kini tanpa menghakimi gitu ya, Hendrik ya. Ya. Oke, Tanpa menilai, tanpa membandingkan, itu termasuk menghakimi. oke. Kalau dielaborate lagi, bagaimana mindfulness membantu menghadapi penderitaan dengan pengertian mindfulness yang kamu kasih tadi, gimana kira-kira, Drake? Oke. Didetilin lagi gimana caranya mindfulness ini uh, yang tadi kamu bilang sebenarnya kan mengamati itu berarti memberi perhatian di sini kini tanpa menghakimi. Mungkin Hendrik bisa kasih contoh yang lebih jelas untuk teman-teman yang belum yang baru mau mulai berlatih mindfulness. Oke. Ya. Jadi mungkin saya jelasin dari sederhana ya, terus dengan yang agak mungkin teman-teman di sini udah pernah praktek, jadi mungkin saya jelasin agak lebih luas lagi gitu ya. Dan secara sederhana sebenarnya uh, di kacamata mindfulness kita melihat bahwa penderitaan itu sebenarnya hasil dari apa? Reaktivitas kita. Jadi kita reaktif nih terhadap situasi, gitu ya. Nah, ketika kita reaktif terhadap situasi, maka kita itu biasanya cenderung untuk memakai habit lama untuk menanggapi situasi tersebut. Dan mungkin yang kita telah pelajari, misalnya kalau ada orang yang marah sama kita, ya kita marah balik. Itu reaksi yang sudah kita pelajari dulu. Misalnya gitu. Atau biasanya kalau dimarahin orang kita kabur, ya lama-kelamaan kita juga reaksinya sama terus. Nah, ketika dengan mindfulness kita mengetahui ini gitu ya, maka kita mempunyai kejernihan. Oh, ternyata ini toh penyebab aku selama ini balik marah gitu ya. Ada sesuatu dorongan. Gitu kan. Nah, setelah kita melihat jernih bahwa ada hal tersebut,
kita memutuskan untuk tidak ngikut. Ya, ketika tidak ngikut, kita melihat bahwa oh ternyata ada kelegaan kalau saya nggak harus ngikut reaksi kita. Kita mulai menemukan oh ternyata segala permasalahan ya atau persoalan sekarang gitu ya. Ternyata itu tidak harus menjadi sesuatu yang merugikan kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi istilahnya mindfulness ini membawa perubahan ya pada relasi kita terhadap satu persoalan hidup. Jadi dia mentransformasi pengalaman kita. Karena kita bisa melihat dengan lebih jernih, asal-usulnya kita bisa kemudian akhirnya memilih untuk membuat respon yang tepat. Gitu. Nah, respon yang tepat ini akhirnya bisa membantu kita untuk mengurangi penderitaan. Gitu ya. Kita tidak lagi mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita blunder. Gitu ya. Jangan kita bisa membuat keputusan-keputusan yang membuat hidup kita apa? Bertumbuh. Gitu ya. Membuat kita juga lebih bisa ramah terhadap diri kita dan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah kebijaksanaan yang sebenarnya sudah lama banget ya. Jadi bukan hanya modern gitu ya. Karena sebenarnya mindfulness ini kan disarikan dari kebijaksanaan kontemplatif gitu ya. Jadi zaman dulu yang kemudian dibahasakan lagi secara modern. Kalau zaman dulu biasanya kita akan mengenalinya sebagai hidup ini kenyataannya memang ada penderitaan seperti tadi gitu ya. Ada penderitaan di sana. Dan ketika ada penderitaan kita tahu sebabnya apa toh yang membuat penderitaan ini berulang. Gitu. Setelah kita tahu sebabnya, kita dikasih jalan. Nah, salah satunya adalah mindfulness. Setelah itu kita bisa tahu bahwa oh ternyata kita bisa bebas loh dari penderitaan dan sebab-sebabnya. Begitu. Nah, ini kurang lebih intisari bagaimana mindfulness bisa membantu penderitaan. Oke. Kalimat terakhirnya Hendrik, kita bebas dari penderitaan, tapi selama kita hidup pasti kita akan terus berhadapan dengan persoalan, Hendrik. Iya, jadi yang mungkin biasa disalahpahami adalah kalau kita bebas itu berarti selamanya bebas gitu, sampai tua bebas. Nah, menariknya adalah mungkin ada yang seperti itu, tapi karena hidup kita ini multifaceted ya, jadi banyak hal. Jadi kalau kita sudah bebas di penderitaan yang tertentu, mungkin kita akan menemukan penderitaan di lain hal. Atau mungkin kita ketemu hal yang lebih subtil gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi hidup ini kita bawa penasaran aja gitu ya. Karena begitu terbebas kita ketemu hal yang baru. Sama seperti dulu kita, Mbak Wida, kita kerja di satu kantor gitu ya. Mungkin kita udah di sana udah ahli semua ya. Terus kemudian kita bebas bisa ke kantor lain yang lebih oke lagi, lebih berkembang. Terus kemudian kita keluar ke kantor yang apa, di mana kita bisa membangun karir gitu ya. Jadi semua kan sama dengan perjalanan hidup kita. Ketika kita sudah terbebas dengan satu hal, bisa terbebas juga di perjalanan hidup kita yang selanjutnya. Dan kita akhirnya menemukan kematangan. Pada saat kita dikasih persoalan, itu membuat kita, dan kita berhasil melewati itu, kita naik kelas. Ini kalau di kata-katanya Hendrik adalah dibawa penasaran aja, jadi akan di level yang beda, di nuansa yang beda gitu ya. Penderitaannya selesai di yang sebelumnya, tapi kita akan ketemu penderitaan yang baru gitu ya, karena kita bertumbuh. Ya. Dan yang menarik ya Mbak Wita ya sebenarnya, ketika naik kelas memang ada kapasitas kita yang berkembang. Dan di satu sisi sebenarnya kita juga mengenali bahwa ternyata kebahagiaan ini sejenak atau sekilas dulu pernah kita rasakan pada saat kecil. Gitu. Jadi di satu sisi kita memang naik kelas, tapi di sisi lainnya ternyata kita kembali. Gitu. Coba dielaborasi, aku belum mengerti. Misalnya begini, ketika kita naik kelas sebenarnya itu maksudnya apa? Pada saat kita kecil, kan itu nggak terlalu banyak penderitaan yang kita tahu ya. Gitu ya. Jadi kita melihat dunia itu apa adanya dengan rasa ingin tahu sebenarnya. Gitu ya. Rasa ingin tahu yang sama, kesegaran yang sama gitu kan. Tapi belum ada penderitaan nih gitu ya. Belum terlalu banyak. Nah, kalau kemarin ketika remaja dibully. Gitu ya. Ulangan dapat 30 misalnya. Jelek gitu kan, dimarahin. Ya, dihukum, disetrap gitu kan. Nah, itu kita sudah mulai merasakan penderitaan gitu ya. Sudah mulai merasakan sebenarnya aku ini salah apa sih gitu ya.
kok aku jadi orang kok begini. Nah, jadi kemudian meningkat terus gitu ya. Sampai akhirnya setelah kita menikah semuanya, dan ini pola pikir seperti ini akhirnya terus terjadi. Nah, kalau kita tidak praktek mindfulness, maka kita juga akan merasa stuck akhirnya, gitu ya. Kita merasa hidup kita hambar, menderita, gitu-gitu aja, gitu ya. Atau mungkin gagal, gitu ya. Nah, dimana kalau sekarang kita berpraktek mindfulness, gitu ya, kita main dengan persoalan tadi, maka kita bisa naik kelasnya dalam hal apa? Maksudnya naik kelas dalam hal kita bisa pelan-pelan lepas tuh dari cengkraman persepsi yang membuat kita menderita. Naik kelasnya itu, bebas dari cengkramannya itu. Nah, di satu sisi karena kita terbebas dari sesuatu, maka kita sebenarnya kembali pada hal yang dimana kita bebas kan sebenarnya. Nah, itu dia, pada saat kita kecil kita punya kualitas itu, hanya kita nggak kenal secara terampil, sehingga kita membiarkan diri kita untuk menderita terus-menerus. Begitu. Nah, ini naik kelasnya dalam hal adalah keterampilan kita untuk mengakses kesegaran yang ada di masa kecil. Itu kembalinya di sana. Naik kelas dengan kembali. Kalau mindfulness sebegitu bergunanya untuk terbebas dari penderitaan gitu ya. Terus sekarang ini sebenarnya sudah mulai banyak orang yang mencoba untuk berlatih mindfulness dan mencoba untuk being mindful gitu. Sebenarnya ada indikatornya nggak, Drik? Indikator untuk kita sendiri ya. Misalnya aku udah berusaha berlatih untuk mindful, terus ada indikator untuk aku nggak sih bahwa aku tuh belum cukup mindful atau aku sudah cukup mindful tapi harus lebih mindful misalnya. Ada atau tidak, dan perlu atau tidak? Oke. Indikatornya sebenarnya yang tahu itu terutama diri kita sendiri yang tahu sebenarnya. Gitu ya. Orang lain mungkin bisa menilai macam-macam gitu ya. Dan mungkin juga ada orang yang melihat perubahan kita. Dan yang paling penting sebenarnya diri kita sendiri. Taunya dari mana? Taunya kalau kita tidak lagi terlalu reaktif terhadap sesuatu. Misalnya nih, kalau kita diajak orang gitu ya, kita mulai melihat, oh ternyata saya nggak reaktif dulu. Gitu ya. Kayaknya ada jeda di antaranya sehingga saya bisa punya kesempatan untuk melihat dengan jernih sebenarnya reaksi saya sekarang ini gimana sih? Apakah ada perasaan yang gak nyaman di satu spot tertentu? Gimana kalau aku izinin supaya rasa ini ada di sana? Gitu ya. Pelan-pelan kita lihat, oh ternyata dia berubah dan hilang. Ya sudah, kita nggak perlu balas marah. Misalnya seperti itu, salah satu contoh kasusnya. Dan akhirnya kita mulai melihat orang yang mengejek kita. Oh ternyata dia juga punya penderitaan yang sama seperti saya dulu. Begitu. Jadi memang dari mindfulness ini karena kita terbiasa memberikan jeda ya. Jadi kita nggak terlalu reaktif. Nah kita biasanya ketahui ini, paling mudahnya dari sana. Oh ternyata saya kok beda ya sekarang ya gitu ya. Kalau ada rasa sakit dulu saya langsung teriak gitu. Sekarang kok saya kok nggak langsung teriak ya gitu. Saya kayak ya biasa aja gitu kan. Kita seimbang gitu ya, tenang seimbang kalau mengalami rasa sakit. Nah itu salah satu tolak ukurnya yang paling mudah yang bisa kita kenali. Gitu. Oke, itu indikatornya lumayan jelas berarti ya untuk kita sendiri ya, bahwa kita tidak sereaktif dulu dan emang cuman kita yang bisa menilainya gitu ya. Latihan mindfulness yang paling gampang dari Hendrik apa, Hendrik? Boleh share nggak ke teman-teman yang bisa kita lakukan tiap hari, bahkan sehari bisa berkali-kali atau gimana? Nggak perlu meditasi kan, Drik? Gini, paling gampang ya Mbak Vita ya. Paling gampang itu adalah sebenarnya kita kalau berhadapan dengan sesuatu, belajar untuk tidak langsung menyergap bereaksi tadi, tapi mungkin kalau kita bereaksi kan terlalu konseptual ya. Tidak langsung mengambil tindakan. Ya, nyamber, benar. Kalau mengalami sesuatu tidak langsung nyamber. Ya. Nah, kalau kita terbiasa untuk tidak langsung nyamber, maka itu sebenarnya kita sudah mindful karena kita memberikan pause sejenak. Kita mau lihat dulu ini apaan sih gitu ya. Kalau ada kerjaan nggak selesai, misalnya kerjaan tidak sesuai ekspektasi kita nggak langsung nyamber. Oh ini orang begini. Dan nyambernya ini ternyata tidak harus lewat tindakan loh Mbak kita. Nyambernya ini bisa lewat pikiran gitu ya.
Hmm. Gimana? Oh, ngelihat naskah ini kok jelek banget, orang ini memang ndak karuan memang. Nah, ini sudah nyamber di pikiran gitu. Nah, kita Sudah mulai lihat, reaktif kita ya, oh, sudah dengan reaktif gitu pikiran ya. pun sudah reaktif ya. Hmm. Nah, kita mulai kenali itu, oh ternyata pikiran saya nyamber nih. Saya stop dulu, saya jeda dulu. Ada yang paling mudah. Oke, berarti pada Gitu. saat kita stop untuk tidak reaktif dalam bentuk action atau pikiran, itu saatnya kita mengamati apapun yang kita rasakan gitu, Hendra. Ya, dan biasanya mindfulness menggunakan nafas gitu ya. Karena kita itu tidak terbiasa untuk mengamati pikiran. Pada saat kita mengamati pikiran, yang terjadi kita malah terbawa oleh pikiran. Gitu ya. Maka dari itu ketika kita tahu kita nyamber pikiran, nah kita balikin ke nafas dulu gitu ya. Jadi balik ke nafas sih nggak harus dalam posisi bersila full lotus gitu ya. Kita bisa sejenak ambil nafas dalam-dalam. Makanya kalau ada omongan gitu ya, kalau Anda marah, ambil nafas dalam-dalam. Itu ada benernya gitu ya. Itu ngajarin dua jeda. Gitu Ya. kan. Nah, itu sangat bermanfaat. Kita kembali lagi ke tubuh. Pelan-pelan kalau kita amati yang di tubuh ini, nah pelan-pelan kalau kita sudah terbiasa mengamati tubuh, kita bisa terbiasa mengamati pikiran. Jadi nggak apa-apa. Hmm. Awal-awal, nggak perlu langsung berusaha mengamati pikiran. Kita cuma tahu bahwa kita terbawa pikiran. Setelah Oke. itu kembalikan ke tubuh dulu. Karena kalau enggak, biasanya kita hanyut lagi sama pikiran. Karena Itu sangat, paling ya, sangat, apa ya, lunyu ya, apa ya lunyu ya. lucu. Licin. Lunyu Itu itu paling bahasa susah Jawa. kayaknya ya. Paling susah mengamati pikiran itu udah paling susah, Hendrik ya. Iya, karena geraknya cepat dan kadang kita nggak aware gitu ya. Nah, paling mudah kita balikin ke tubuh dulu, kita lepas dari sana dulu. Nanti kalau mau kita bisa amati itu kemudian gitu ya. Nah, ini kreativitas kita sendiri ya. Untuk kemudian kita bagaimana bisa tidak lagi hanyut sama pemikiran kita gitu ya. Kalau aku boleh recap, penderitaan itu sebenarnya semuanya tergantung kita sendiri. Biasanya karena ada rasa sakit kita tidak nyaman, lalu kita menderita. Tapi penderitaan yang mengganggu itu adalah pada saat udah berulang karena pikiran dan ketakutan kita sendiri, ketakutan kita, karena pikiran kita lah ya, ketakutan, worry dan Ya, penyesalan. Nah, kemudian mindfulness itu membantu kita dengan cara kita bisa mengamati, mengambil jeda, kemudian mengamati apa yang beneran terjadi, tapi uh, tidak, sorry, aku refresh ya. Mindfulness itu membantu kita dengan cara dia supaya kita tidak reaktif, kita mengambil jeda, lalu kita amati apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita amati dulu dari tubuh, jangan langsung kepikiran karena biasanya kita malah terbawa sama pikiran kita ya, sendiri, gitu ya. Kemudian latihan mindfulness sendiri uh, itu akan membuat kita bertumbuh dan kita bisa naik kelas lama-lama. Kita akan lepas dari satu penderitaan, which is kembali ke our anak kecil self gitu ya. Jadi kembali ke ada stage itu. Tapi kita bisa saja bertemu dengan penderitaan baru. Ini yang tadi hubungannya dengan si naik kelas. Dan indikatornya kita sudah cukup mindful atau belum, mungkin kita sendiri yang tahu bahwa kita tidak terlalu reaktif lagi akan hal-hal yang terjadi di luar kita. Itu terus kalau kita di mindfulness kita diajarkan untuk menikmati dan berdamai dengan rasa sakit, tapi kalau belum bisa juga nggak apa-apa. Intinya kita terima apa yang bisa kita lakukan saat ini dan sebisa mungkin kita ambil jeda dulu, stop dulu, hashtag stop and stop dulu, berhenti sejenak, lalu kita lanjutkan dengan pikiran yang lebih jernih. Kemudian tadi ada mindfulness menurut Hendrik itu bisa diartikan sebagai kesadaran yang bangkit pada saat kita memberi perhatian di sini kini tanpa menghakimi. Maaf ya, aku agak loncat-loncat. Ada yang mau ditambahkan Hendrik untuk recapnya?
cukup udah cover semua. Oke. Keren, keren. Ada satu kalimat yang dari Hendrik yang menurut aku menarik. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mindful, tapi bisa memberi ruang untuk berubah. Itu menarik sekali kalimatnya. Terus kita kita aku punya suatu ganjelan, sebuah ganjelan. Biasanya orang tuh merasa sakit dulu atau menderita dulu baru mau belajar mindfulness. Itu terjadi pada aku, terjadi juga pada Hendrik gitu ya, dan terjadi pada banyak orang di sekitar kita mungkin. Padahal mindfulness sendiri itu bisa dipelajari dan dilatih. Kita bisa being prepared sebelumnya gitu ya. Kalau teman-teman di sini mau belajar mindfulness, paling gampangnya tadi Hendrik juga bilang adalah berhenti dulu, jangan langsung nyamber gitu. Jadi stop dulu, berhenti sejenak, jangan langsung nyamber, itu paling gampangnya. Kita Mungkin belajar jatuh dulu sebelum kesandung ya, Hendrik. Jadi kalau nanti kesandung jatuhnya udah lebih nggak sakit gitu kan. Jadi belajar iya, iya, iya. mindfulness dulu sebelum kita berhadapan dengan penderitaan yang luar biasa itu. Oh Oke, iya, Mbak Vita dari boleh nambahin dikit soal tadi yang menderita itu ya. Em, Mungkin maksudnya itu bukan kita harus menderita dalam artian oh berarti harus depresi dulu, sebenarnya tidak gitu ya, karena atau kita harus jatuh dulu. Ya kadang memang jatuh dan depresi memang bermanfaat gitu ya, kalau kita tahu jadinya eh, kalau kita selalu reaktif terhadap sesuatu gitu ya. Jadi sebenarnya terjatuh, depresi, penderitaan itu terjadi karena rata-rata karena kita biasanya tidak sadar pada saat itu gitu kan. Kita sudah mengumpulkan habit reaktif yang sudah bertahun-tahun gitu ya. Nah, akhirnya kita kehilangan eh, apa ya? Dimana misalnya sikap-sikap dimana kita bisa menerima gitu ya, sikap dimana kita bisa legowo. Sebenarnya ini semua kita punya gitu dari dulu gitu ya. Tapi mungkin ketika kita mendapatkan apa ya lingkungan yang mungkin dalam kondisi tertentu gitu ya, sekolah yang demikian atau bagaimana gitu ya, lingkungan pertemanan dan sebagainya. Nah akhirnya mungkin kita sendiri akhirnya menjadi keras ya terhadap diri kita sendiri dan keras terhadap orang lain. Akhirnya ini yang berkontribusi terhadap penderitaan dan kejatuhan kita di masa depan. Dan ketika kita sudah tahu kemudian merasa menderita dan kemudian jatuh, nah itu di sana kesempatan kita untuk melihat sebenarnya, oh ternyata ini semua atau yang membuat aku terjatuh begitu, dan ini merupakan wawasan yang penting gitu, karena dimana kita mulai kenal ya apa yang menyebabkan kita menderita gitu. Dan sebenarnya ini semua tidak harus kalau kita punya kondisi yang baik gitu ya, dalam artian kita terbiasa untuk legowo, memang dari kecil memang ada dalam kondisi yang demikian gitu ya, kita terbiasa untuk mau belajar gitu ya, maka ini tentu meminimalisir kita harus melewati penderitaan yang seperti ya, depresi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kadang depresi itu diperlukan untuk dia melihat bahwa memang seperti inilah habit reaktivitas sehingga kita depresi, maka tentu saja depresi pada saat itu bermanfaat atau kejatuhan kita bermanfaat. Nah, tapi kalau misalnya kita sebelumnya memang kita sudah bisa sadar gitu ya, dengan mindfulness saja kita bisa melonggar misalnya. ya, Kita bisa lebih terbuka dan sebagainya. Sebelum kita depresi ya kita nggak perlu depresi dulu gitu. ya, Begitu. setuju. Ya. Setuju banget, kalau bisa malah semua orang sebelum depresi belajar mindfulness dulu. Jadi nggak perlu mengalami itu gitu ya, tidak perlu mengalami Benar. depresi. Bagaimana caranya kita bisa mendukung orang terdekat kita yang sedang punya persoalan hidup, tapi mereka belum sadar tentang mindfulness? Hmm. Ini terkait dengan obrolan kita kemarin, Mbak Vita. Oke. Iya. Jadi kita sebenarnya kembali ke tadi yang sudah dibilang oleh Mbak Vita bahwa kita memberikan ruang, ya. Kita nggak usah repot mengajak. Misalnya memberikan ruang itu bagaimana? Misal kita tahu kalau teman kita suka main Instagram, misalnya, ya kita bisa lah. Oh Instagram, suka lihat storyku. Ya kita bisa update tentang mindfulness di story kita, gitu ya.
Kan itu bukan mengajak. Ya, mengajak di batin kita. Jadi kita pengen, oh iya ini supaya dia tahu tentang mindfulness. Tapi kan tidak secara langsung gitu ya. Memberikan ruang bagi dia yang nyaman untuk mengeksplorasi dengan sendirinya. Oh, story-nya temanku ini kok ada mindfulness ya gitu. Nah, dia penasaran sendiri akhirnya. Oke. Atau mungkin IG Live kayak gini gitu ya. Mungkin ada teman Mbak Vita yang pengen diajak mindfulness tapi ternyata kok nggak bisa-bisa. Kemudian lihat di akunnya Mbak Vita IG Live gitu loh. Ini ngapain visi Vita gitu kan. Kemudian kita lihat, oh ternyata dia lagi belajar mindfulness. Itu yang dibilang sebagai memberikan ruang. Nah, misalnya Hmm. kalau kita punya teman kita misal yang hobi olahraga tapi tidak hobi misalnya meditasi, ya kita coba lihat bagaimana dia dengan hobinya bisa mengeksplor meditasi, misalnya seperti itu. Misalnya kalau dia suka gerak-gerak ya bisa dicoba yoga, misalnya seperti Hmm. itu. Jadi dikasih ruang aja yang dia bisa eksplorasi, karena kalau kita langsung mengajak dia untuk mindfulness, maka ada satu kayak ada bongkahan besar di sodoran ke dia gitu, dia wah ruangnya jadi merasa terancam gitu kan. Ini apaan nih gitu kan, kok baru tahu gini, ini beneran oke nggak gitu kan. Nah tapi kalau dia sendiri punya ruang yang luas, dia sendiri sudah memunculkan cakupan yang lebih luas untuk mau tahu gitu ya, maka tentunya akan sangat jauh lebih efektif demikian gitu, karena dia sendiri yang membuka hatinya untuk tahu gitu ya. Oke. Nah, pinter-pinternya Oke. kita aja itu nggak nyari celah. Ya, Begitu. ya. Apa dengan mengamati persoalan dan menerimanya, kita jadi harus selalu mengalah? Oke, oke, oke. Gimana, Andre? Nah, ini dia yang menurut saya cukup penting gitu ya. Karena kadang itu kata-kata itu bisa multi meaning gitu ya, multi arti ya. Kadang mengalah dalam artian kalau misalnya secara pikiran adalah mengalah itu maksudnya kita tidak bermusuhan lagi. Maksudnya seperti itu. Kalau mengalah dalam pengertian seperti itu maka oke. Gitu ya. Kalau mengalah dalam artian bahwa kita merasa tidak berdaya, maka tidak oke. Ya. Hmm. Karena justru dengan kita tidak bermusuhan, mengalah yang sebenarnya, maka kita justru punya potensi untuk membuat pilihan dan ketegasan. Gitu ya. Bukan malah tidak berdaya. Ya. Nah, jadi tentunya bukan mengalah yang tidak berdaya. Nah, tentunya ini hanya kata-kata aja sih, karena ketika kita benar-benar tidak lagi bermusuhan dengan sesuatu ya, kita sehingga kita memiliki suatu sikap yang kemudian mungkin memberikan respon yang berbeda, hasil yang berbeda. Misalkan orang lain marah sama kita, misalnya ya, orang Ya. lain marah sama kita. Biasanya kita mengalah tidak berdaya gitu, akhirnya ya nggak ada solusi gitu ya, kan? Atau misalnya orang marah sama kita balik marah. Tapi gimana kalau coba orang lain marah sama kita jeda sejenak, kita berhenti, terus kemudian beberapa saat lagi kita temui orang itu dengan ramah, misalnya, dengan kata-kata yang lembut. Nah, maka tentu orang itu juga kaget. Oh, habis marahin kamu kok kamu bisa respon begini? Nah, dia suka-suka sendiri gitu kan. Oh, kok gini ya, gini. Ya nggak harus responnya mungkin dia seperti itu, tapi setidaknya meskipun dia masih jengkel, ada mulai melunak gitu kan. Oh, ternyata orang ini tidak memancing kembali permusuhan. Seperti itu. Jadi ini yang dinamakan mengalah dalam artian bukan tidak berdaya, tapi tidak bermusuhan. Hmm. Jadi kalau di-connect sama pertanyaannya tadi berarti mengamati persoalan dan menerima itu ujungnya kalau dengan mindfulness kita jadi bisa lebih clear, jernih berpikirnya dan bisa memberikan solusi gitu ya, Ndrik ya. Iya. Hmm. Jadi tidak memaksa cari solusi, justru malah solusinya hadir sendiri. Iya. Oke. Bagaimana cara memaafkan dengan mindful untuk menyelesaikan suatu persoalan? Hmm. Iya, iya. Jadi saya sering bilang gitu ya, kalau sebelum kita memaafkan orang lain gitu ya, tentu susah. Gitu ya. Kita mesti terbiasa untuk memaafkan diri sendiri dulu. Kalau misalnya kita marah, terus kita nggak maafin diri sendiri, dan
nanti pasti sama aja. Kalau ada orang yang marah sama kita, kita susah maafin dia. Gitu. Karena itu perlakuan ke diri kita sendiri juga sama masalahnya. Jadi kalau misalnya kita sudah uh, belajar untuk memaafkan diri sendiri, maka kita otomatis bisa memaafkan orang lain. Kenapa gitu? Karena kita tahu jelas sebenarnya apa yang membuat dia seperti itu. Gitu ya. Karena kita melihatnya secara jelas di diri kita sendiri. Oh, ternyata saya marah itu, ternyata ada banyak hal gitu. Saya mungkin teledor misalnya. Saya mungkin kebablas reaktif gitu ya, nggak sadar pada saat itu. Ya saya mungkin memang pada saat itu saya menderita banget, jadi saya pengen marah, misalnya seperti itu. Jadi kita lihat semuanya komplit di diri kita. Jadi ketika ada orang yang berbuat tidak menyenangkan pada diri kita, kita mulai lihat, oh mungkinkah dia juga merasakan hal yang sama seperti saya rasakan. Nah kalau saya sudah bisa memaafkan diri saya sendiri, nah saya ketika lihat itu terbiasa melihat kan, oh ternyata, oh ya dia kayaknya begini nih, kita gampang feel gitu ya. Akhirnya kita bisa memaafkan dia gitu, tanpa harus punya satu effort yang ngoyo gitu ya. Nah, pendekatan seperti ini mungkin bagi saya lebih cocok gitu ya. Dan misalnya ada pendekatan lain gitu ya yang mungkin lebih direct misalnya adalah ya kita coba aja untuk beranikan diri untuk maaf langsung misalnya. Jadi kita terbiasa untuk meminta maaf pada orang lain gitu ya. Jadi ketika diri kita melakukan satu kesalahan, mungkin kita juga bisa membawa maaf itu ke diri kita. Gitu. Karena kita terbiasa untuk mengucapkan kata maaf. Saya kira banyak jalan menuju Roma. Gitu ya. Bagaimana cara kita memaafkan. Kadang juga ketika kita terbiasa menerima, kadang juga bisa lama-lama mudah memaafkan juga. Gitu. Atau mungkin ketika kita mulai iba terhadap orang tersebut, kita punya rasa kasih sayang sama dia. Nah, di sana mulai berbeda lagi nanti sudah. Kita mulai bisa memaafkan dia juga. Jadi tentu banyak jalan menuju Roma. Oke. Apakah ada sisi kekurangan dari mindfulness? Mungkin nggak tahu ya. Mungkin kalau aku langsung nangkepnya mungkin di mindfulness dijadikan alasan atau kira-kira ke arah situ. Mungkin Hendrik bisa menjawab. Oke. Jadi sebenarnya kekurangan dari mindfulness itu adalah lebih bukan di mindfulness itu sendiri, gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana sikap kita dalam melakukan mindfulness-nya. Begitu. Bagaimana sikap Apakah kita secara utuh benar-benar mempraktekkan yang dibilang mindfulness itu? Karena banyak hal yang kita bilang itu mindfulness, tapi semata-mata mungkin cuma fokus. Nah, ada aspek fokus di mindfulness. Tapi mindfulness bukan segala-galanya tentang fokus gitu ya. Masih ada aspek lainnya. Gitu. Misalnya nih, kita fokus bekerja keras supaya dapat duit banyak gitu. Ya, kita kan nggak bisa ngomong bahwa kita mindful gitu. Karena ketika kita fokus, kita kadang masih bisa menghakimi gitu ya. Kadang, ya kan? Kadang bahkan fokusnya itu bisa fokus di pikiran kita juga bisa. Fokus di masa lalu dan masa depan gitu ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa mindfulness bukan cuma tentang fokus. Begitu. Nah, kita biasanya terjebak dalam fokus ini, mungkin kita akan kemudian menggeliat ya. Karena kita otomatis berpikir bahwa kenapa susah banget untuk aku fokus. Nah, pertanyaan ini biasanya muncul akhirnya. Gitu ya. Karena kita merasa mindfulness harus fokus, padahal sebenarnya mindfulness cuma meminta Anda mengenali apa yang sedang terjadi. Nanti fokusnya juga datang sendiri. Fokusnya datang ketika gimana? Kalau kita tenang kan kita pasti fokus. Gitu ya. Coba nih, kita udah lega, oke kita mau duduk nonton bioskop, kita santai. Nah, fokus kan? Gitu ya. Kalau kita masuk ruang bioskop dengan tegang gitu ya, itu udah pegang tuh HP terus, gitu ya. Nggak konsen nontonnya, nggak bisa fokus. Kalau kita lega, kita lepas, kita menerima, otomatis fokusnya datang sendiri. Begitu. Dan yang kedua adalah mindfulness adalah soal tidak menghakimi atau menilai.
Jadi karena ada aspek tidak membandingkan, tidak menilai. Tentu kita pada saat melakukan mindfulness, kita sekedar melakukannya saja. Tidak membawa-bawa goal di mindfulness-nya. Kita boleh punya goal, tapi goalnya diletakin dulu waktu mindfulness. Kadang banyak metode yang mengaitkan mindfulness ke satu goal. Ya, di mana kita bermeditasi untuk goal tertentu. Nah, di sini tentu dalam pengertian mindfulness, terutama secara tradisional dan secara sains modern, yaitu dari John Kabat-Zinn, maka ini tidak memenuhi syaratnya sebagai bisa dibilang mindfulness. Ya. Mungkin Anda bisa mengatakan bahwa itu meditasi. Tapi yes, itu meditasi jenis lain. Bukan meditasi, maksudkan di mindfulness. Begitu. Oke, thank you, Hendrik. Tapi aku mau bertanya, gara-gara pertanyaan tadi, terus aku ingat sebuah artikel kayaknya dari Harvard Business Review tentang mindfulness. Dia kalau nggak salah judulnya efek negatif mindfulness lah, kira-kira gitu ya. Terus isinya tuh bercerita bahwa ada kemungkinan mindfulness dijadikan alasan, misalnya ada pegawai yang tidak mau multitasking, maunya single tasking, tapi terus tidak meet the deadline gitu. Terus alasannya adalah karena sedang berlatih mindfulness. Menurut Hendrik gimana tuh? Nah, itu sudah nggak mindful ya. Yang dijadikan alasan, karena kadang kita berpikir bahwa mindfulness itu harus duduk gitu, harus santai, harus lega, harus pokoknya di bayangan kita orang duduk kayak di bantalan, ada spa, langit biru, awan-awan jernih gitu ya, pelangi dengan musik yang indah gitu. Kita bayangannya selalu seperti itu tentang mindfulness gitu ya. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Kita justru mendapat kesempatan untuk berlatih mindfulness justru ketika berhadapan dengan ketidaknyamanan. Seperti apa diminta bos gitu ya, sehingga pegawainya nggak bisa menghindar kan, dia tahu oh ini this is the right time for me to practice mindfulness gitu ya, ini waktu yang tepat bagi saya untuk praktek mindfulness, ini lagi dimarahin bos gitu kan, jadi nggak ada alasan mau praktek mindfulness duluan, nggak bisa lari gitu ya. Kalau bisa mencapai mindful, gimana mempertahankannya? Oke. Mempertahankan di sini sebenarnya begini. Mempertahankan apa? Kalau misalnya kita terus-menerus mindful, sebenarnya sebagai manusia kita dalam kondisi saat ini susah ya. Kayaknya hampir susah banget kalau kita 24 jam mindful gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa 24 jam adalah sebuah kesempatan untuk mindful. Jadi kita tidak memaksa diri kita harus mindful 24 jam. Tapi setidaknya kita punya komitmen bahwa 24 jam ini adalah seluruh kesempatan kita yang sebenarnya bisa didaya gunakan dengan mindful, sehingga hidup kita lebih bahagia, lebih utuh, seperti itu. Jadi kita istilahnya akhirnya tidak ngoyo, tidak merasa berat gitu akhirnya untuk mempraktekkan mindfulness. Apakah sebenarnya mindfulness itu apakah sama dengan self awareness atau tidak? Oke. Sekali lagi kata-kata ya. Kalau kita dalam secara bahasa sehari-hari ya boleh aja kita bilang kita aware of ourselves gitu ya. Nah, aware ini tapi bagaimana gitu ya. Kadang kita menyadari diri kita itu seperti ini. Oh iya ya, saya ini orangnya tadi itu marah ya. Nah, kemudian saya sadar nih kayaknya saya pemarah ini gitu ya. Oh, saya orangnya pemarah ini, berarti ya saya memang begini, saya yang nggak apa-apa, terusin gini aja. Nah, ini mau aware yang bagaimana dulu, gitu ya. Karena aware juga banyak tingkatannya, karena di praktek mindfulness yang namanya aware itu selalu dinamis sih, bukan statis cuma itu aja. Misalnya begini, saya tahu bahwa saya marah, misalnya kalau di mindfulness, saya nggak berhenti sampai di sana gitu. Bukan saya harus berkesimpulan, oh saya ini orangnya pemarah, tidak. Oh ternyata saya punya habit marah-marah ya. Marah itu gimana sih? Gitu. Kenapa saya bisa muncul marah ya? Jadi saya marah kenapa? Tidak butuh dipikirkan. Tapi kita penasaran. Lihat modelnya marah itu kalau mau muncul gimana? Marah itu kalau lenyap gimana?
pas marah tuh rasanya gimana gitu ya. Jadi kita mulai istilahnya membredel itu semua supaya kita bisa tahu gitu. Itu latihan yang menarik tuh, Ndrik, karena biasanya kalau kenapa kenapa aku marah ya, itu terus jadi malah berpikirnya jadi overthinking Hmm, gitu kan. Padahal yang harusnya kita benar-benar. lakukan cukup menyadari apa yang kita rasakan pada saat marah ini. Apakah heartbeat kita jadi kencang, apakah itu kan sebenarnya mengawasi, mengamati itu seperti itu, instead of menjawab pertanyaan kita sendiri, jadi kayak nggak habis-habis. Ya, soalnya zaman sekarang itu kan semua Google ya. Jadi kita kalau ada masalah tanya Mbak Google, semuanya kan informasi, gitu ya. Padahal zaman dulu, kalau orang zaman dulu kan lebih suka apa? Nggak ada Mbak Google. Jadi gimana kalau ada permasalahan ya? Kalau nggak bisa sepeda ya nggak cari Mbak Google ya. Kita latihan langsung. Nah, jadi wawasannya lah terbit dari mana? Dari pengalaman gitu kan ya. Ketika kita naik sepedaan, oh begini tau cara menyeimbangkan tubuh, gitu kan. Pemahamannya lahir dari praktek dan mengalami itu sendiri, bukan dari banyak Mbak Google gitu ya. Yang mungkin zaman Hmm. sekarang memang susah ya, karena kita terbiasa seperti itu, gitu kan. Apalagi kalau sekarang jujur saja ya, karena kita terbiasa untuk melihat karusel gitu ya, banyak hal di Instagram gitu ya. Saya juga agak dilema sebenarnya. Karena di satu sisi karena kita akan kebanjiran informasi ya. Dengan melihat banyak sekali karusel gitu ya. Sehingga kita banyak tahu tentang mindfulness, tapi kita diminta praktek, isinya problem semua gitu ya. Nah, terus akhirnya malah bingung sendiri kan akhirnya. Nah, ini yang menjadi apa ya? Harapan saya ya kalau misalnya kita sudah tahu tentang mindfulness, langsung praktekin. Jangan tunggu-tunggu dengan membaca sebanyak mungkin tentang mindfulness. Ini tidak akan membantu Anda sama sekali gitu ya. Yang ada hanyalah permainan logika dan konseptual saja. Gitu. Oke, okay, thank you.